warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2, subtema 2 dari tema 7. Di mana pembelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran ini terdiri dari 3 materi, seperti yang kita lihat di layar. Pertama adalah materinya perubahan wujud benda. Kemudian menyajikan informasi dari teks. Dan yang terakhir adalah musik dan seni tari. 3 materi ini akan kita bahas tuntas sesuai dengan muatan ilmu pengetahuan yang ada. Akan kita bahas tuntas satu persatu dari materi tersebut. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, cermati video pembelajaran ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami ilmu yang akan kamu dapatkan. Yuk sama-sama kita bahas materinya satu persatu dengan baik. Perubahan wujud benda. Materi pertama ini adalah materi bersumberkan kepada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Kalau kita membahas perubahan wujud benda berarti ada di sekitar kita ya. Karena contohnya sangat mudah sekali. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Nah, ini adalah contoh dari perubahan wujud benda. Mencair, menguap, dan menyublim. Nah, ini contohnya nih kalau kita lihat dari gambar ya. Es batu dapat mencair karena menyerap kalor. Ini awalnya es batu, kemudian ada kalor, yang tadinya kotak-kotak berubah menjadi air. Ketiga proses tersebut, mencair, menguap, dan menyublim, terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Bisa jadi dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar. Prosesnya karena bisa jadi didinginkan, sehingga dapat berubah wujud. Nah, beda hal dengan mencair ya. Kalau mencairkan berarti dia dipengaruhi oleh benda yang atau udara sekitar. Tapi kalau membeku berarti bendanya yang awalnya dimiliki oleh benda tersebut mengeluarkan atau melepaskan kalor ke lingkungan sekitar. Itu namanya prosesnya, namanya proses membeku. Jadi benda yang ada di sekitar kita itu bisa berubah asalkan dia bisa menerima atau melepaskan kalor. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua, menyajikan informasi dari teks. Nah, materi kedua ini adalah materi dari muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Kali ini, kita akan belajar menyajikan informasi dari sebuah teks. Informasi dalam sebuah teks dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Jadi kalau kita mau menyajikan informasi, kita bisa menyajikan informasi tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara penyajian informasi dalam bentuk diagram. Diagram tersebut dapat menguraikan isi bacaan sehingga informasi penting atau gagasan pokok suatu bacaan dapat dirangkai dan lebih mudah untuk dipahami. Jadi kalau kita mau menyajikan informasi penting, salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah dalam bentuk diagram-diagram yang sudah sebelumnya kita pelajari ya, di mana setiap diagram itu menguraikan isi bacaan, sehingga gagasan pentingnya atau informasi pentingnya dapat dirangkai dan lebih mudah untuk dipahami. Salah satu bentuk untuk menyajikan informasi dari teks menggunakan peta pikiran.
Berlanjut ke materi yang terakhir, materi ketiga, yaitu musik dan seni tari. Materi ketiga ini adalah materi yang bersumberkan kepada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Di mana kalau kita melihat di sini ada penari-penari ya sedang melakukan tarian. Keindahan tari dapat dilihat dari keselarasan antara gerakan tari dengan musik yang mengiringinya. Jadi kalau kita mau lihat tari yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan itu terlihat indah apabila dia melakukan tariannya selaras dengan musik yang mengiringinya. Keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai yang digunakan. Jadi kalau dia menari pasti menggunakan pola lantai yang digunakan atau pola lantai yang ada. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Nah, ini adalah pengertian dari pola lantai yang sebelumnya mungkin sudah kita pelajari ya di semester 1. Kemudian, adapun karya tari terdiri dari karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan karya tari kelompok. Jadi kalau kita mau menari, selain kita agar terlihat indah, kita iringi dengan musik, kita juga harus memperhatikan yang namanya pola lantai. Dan ini mereka yang gambar menari ini menggunakan pola lantai pula ya. Karena kalau tidak menggunakan pola lantai, tidak akan terlihat indah dalam tariannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada pola lantai ya, A dan B. Tapi sebelum ke A dan B, kita ke sini dulu. Berikut contoh karya tari. Nah, kalau tadi kita sebelumnya di slide sebelumnya kita sudah membahas karya tari, ya ada 3 karya tari. Sesuai dengan yang di sini ada 3. Karya tari tunggal contohnya adalah tari remo, yang ini tari yang ada di Jawa Timur. Kemudian karya tari berpasangan, contohnya adalah tari Bambangan Cakil yang asalnya dari Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah karya tari kelompok, merupakan karya tari atau tarinya contohnya adalah tari gentar yang asalnya dari Kalimantan Timur. 3 materi ini berikut dengan contoh-contohnya. Jadi karya tari memiliki contoh-contoh yang masing-masing berbeda. Sedangkan pola lantai yang tadi setelah kita sedikit bahas ya di slide sebelumnya, ada banyak pola lantai ya. Di slide selanjutnya pun akan kita tampilkan pola lantai yang ada. Ini adalah pola lantai vertikal yang bagian A, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola ini adalah tari Yosepan dari Papua. Nah, ini adalah contoh pola lantai vertikal. Sedangkan bagian B-nya adalah pola lantai horizontal. Kalau tadi vertikal, di sini horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Saman dari Aceh. Nah, kalau tari Saman kan bisa sambil duduk, makanya dia polanya pola horizontal. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih ke pola lantai ya, di bagian C dan D-nya. Di bagian C ini kita lihat pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satunya adalah tari Rejang Dewa dari Bali. Nah, tari Rejang Dewa dari Bali ini adalah contoh menggunakan pola lantai garis melengkung. Sedangkan yang keempat maksudnya ya, adalah pola lantai diagonal. Nah, diagonal seperti ini ya, silang, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh pola lantai diagonal adalah tari Bedaya Ketawang yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. 4 pola lantai ini adalah 4 pola lantai yang sering digunakan oleh tari-tari daerah yang ada di Indonesia. Jadi kalau kamu ingin melakukan tarian pula, gunakanlah tarian menggunakan pola
lantai yang ada atau menggunakan yang pada umumnya ya, pola lantai yang pada umumnya. Kemudian setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi dari awal hingga akhir, cobalah jawab. Untuk kamu yang menyaksikan video ini, jawablah ketiga pertanyaan ini, di mana ketiga pertanyaan ini adalah soal-soal yang diambil dari video pembelajaran kita saat ini, dari materi 1 sampai dengan materi 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban yang tepat dan benar, dan jawabannya pun tersebut hasil dari karya kamu sendiri, tanpa meminta bantuan dari orang lain atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang tepat dan benar. Demikianlah pembahasan pembelajaran 2, subtema 2 dari tema 7 yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dengan menyaksikan video ini kamu dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan kamu dalam pembelajaran 2 ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.